Selamat datang. Bab 4. Kehati-hatian penggunaan dan pemeliharaan. Topik 4.2 memecahkan masalah alarm dan peringatan, servo AC. Penguat servo elektrik dilengkapi dengan layar tampilan untuk alarm dan peringatan saat terjadi masalah selama pengoperasian. Jika peringatan alarm muncul di layar tampilan, matikan sinyal servo on, dan matikan dayanya. Lalu ikuti prosedur pemecahan masalah yang dijelaskan dalam manual. Untuk kali ini kita akan mencoba alarm pada peralatan Mitsubishi dengan menggunakan aplikasi konfigurator MR2. MR Konfigurator 2 bisa digunakan untuk mencari tahu penyebab alarm dan peringatan. Untuk mencari tahu detail tiap alarm, pilih Diagnosis dari menu bar, lalu pilih Alarm Display. Informasi ini juga tersedia dari MR Konfigurator 2 Help di bawah Help. Peringatan bisa dihapus secara otomatis setelah penyebabnya sudah teratasi. Setelah mengatasi penyebabnya, alarm dihapus baik dengan menjalankan reset alarm maupun dengan mereset CPU, atau dengan mematikan atau menyalakan kembali daya. Untuk lebih lengkap bisa membaca prosedur pemecahan masalah yang dijelaskan dalam manual. Sekarang saya akan menjelaskan beberapa contoh alarm dan prosedur pemecahan masalahnya. Alarm dengan kode 21 adalah alarm encoder normal communication, receive data error 1, komunikasi normal encoder, kesalahan data penerimaan 1. Alarm ini disebabkan oleh faktor-faktor lingkungan seperti noise. Noise bisa berdampak pada peralatan elektronik dan bisa dihasilkan dari berbagai sumber. Gangguan dari noise eksternal bisa menyebabkan operasi penguat servo yang tidak benar. Noise yang dihasilkan oleh penguat servo juga dapat mengakibatkan peralatan lain beroperasi dengan tidak benar. Namun beberapa noise yang diakibatkan oleh peralatan periferal tidak akan berdampak pada penguat servo. Ketika alarm 20.1 terjadi, Anda harus menemukan dan mengatasi penyebab masalah noise ini. Masalah noise yang paling umum disebabkan oleh penyatuan kawat input atau output penguat servo dengan kawat sinyal. Cobalah pisahkan kedua kawat tersebut. Jika peralatan di dekat penguat servo menghasilkan noise yang signifikan, coba pasang pelindung lonjakan listrik untuk peralatan ini guna mengurangi noise yang dihasilkan. Jika noise yang dihasilkan oleh penguat servo menimbulkan masalah, pasang filter noise di sirkuit daya penguat servo. Berikut cara memasang filter noise radio dan line filter noise. Filter noise radio FRBIF mengurangi noise yang dihasilkan oleh catu daya penguat servo. Saat pemasangan, pengkabelan harus sependek mungkin. Filter harus dimatikan pada saat pemasangan, pada FRBIF dengan catu daya satu fase. Pastikan kawat yang tidak terpakai diinsulasi dengan tepat. Line filter noise FR, BSF01. Filter ini berfungsi mengurangi noise radio yang dihasilkan dari catu daya penguat servo dan sirkuit output. Filter ini bisa dipasang ke sirkuit utama penguat servo dan pengkabelan catu daya motor servo. Semua kawat harus melintasi filter noise dalam arah dan frekuensi yang sama. Menempatkan filter dekat dengan penguat servo meningkatkan efek pengurangan noise. Alarm dengan kode alarm 251 adalah alarm servo motor encoder, absolute position erased, encoder motor servo, posisi absolut dihapus. Alarm ini terjadi ketika baterai telah mencapai akhir masa pakainya. Informasi posisi absolut akan hilang setelah baterai benar-benar habis. Ganti baterai secara berkala sebelum benar-benar habis agar tidak harus mereset posisi absolut. Sekarang akan dijelaskan prosedur untuk mereset posisi absolut jika hilang. Pertama, ganti baterai. Lalu jalankan proses kembali ke posisi asal. Nyalakan daya ke penguat servo dan pastikan alarm sudah dihapus. Gunakan operasi JOG untuk kembali ke posisi asal benda kerja. Kode alarm 51 adalah alarm thermal overload error 1 during operation, atau kesalahan beban thermal berlebih 1 selama operasi. Alarm ini terjadi jika kabel-kabel terputus atau bekas bahan yang membuat peralatan jadi macet.
Jika ini terjadi, periksa komponen mekanis dengan cermat. Benda-benda membuat komponen bergerak menjadi macet, sehingga menyebabkan arus dan beban berlebihan dan memicu alarm. Jika ini terjadi, periksa komponen mekanis dengan cermat. Ada banyak alarm lain yang bisa berbunyi. Ikuti prosedur di dalam manual saat alarm lain yang tidak dibahas di sini berbunyi. Demikian pembelajaran saat ini, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.